Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari Justice High. Untuk ceritanya mengisahkan seorang murid pindahan yang diremehkan, tapi ternyata ia adalah orang yang kuat. Sejak kedatangannya di sekolah barunya, ia membuat keanggotaan OSIS menjadi gaduh. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dibuka dari seorang gadis yang bernama Chaeyong, di mana ia telah dikeluarkan dari sekolah lamanya akibat perkelahian. Setelah keluar dari sekolah lamanya, ayahnya mendaftarkan ke sekolah yang baru dengan satu syarat, yaitu Chaeyong tidak boleh membuat masalah lagi, dan mau tidak mau, Chaeyong pun harus menuruti apa perkataan dari ayahnya. Setelah pulang dari pendaftaran tersebut, Chaeyong tidak sengaja melihat orang yang telah dibully di taman. Orang cupu itu bernama Jong. Pada awalnya, Chaeyong hanya melihatnya saja. Namun saat ia melihat bahwa bulian itu kelewatan batas, ia pun merekam kejadian itu dengan alasan agar berandalan itu tidak berani melakukan hal tersebut lagi. Para berandalan yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk meminta paksa HP-nya. Dan seperti yang terlihat, Chaeyong tidak memberikan HP-nya, alhasil terjadi perkelahian di sana. Sesuai perkiraan, ia bisa mengalahkan berandalan tersebut dengan mudahnya. Besok harinya Chaeyong bersekolah. Di sekolah barunya, dan secara tak terduga, ia sekelas dengan orang culun kemarin dan para berandalan. Sepulang dari sekolah, orang culun tersebut menemuinya untuk berterima kasih. Namun sebaliknya, Chaeyong malah meminta untuk menjauhinya. Adegan berpindah kepada Jong yang saat itu, kedai makan ibunya mendapati seseorang pelanggan yang mengacau. Atas hal tersebut, Jong yang mau melindungi ibunya mencoba untuk menghentikan tindakan dari pelanggan tersebut. Namun malahan, ia yang dibuat babak belur oleh mereka. Atas hal tersebut membuatnya marah, bahkan ia berpikir untuk bisa sekuat Chaeyong. Namun apa dayanya, tubuhnya tidak memungkinkan untuk menjadi sekuat itu. Di hari kedua, Chaeyong mendapatkan masalah lagi, di mana ia didatangi oleh senior di sekolahnya. Orang itu bernama Saena. Tak lain, tujuan kemari adalah untuk membalaskan dendam kepada anak buahnya, yaitu berandalan kemarin yang mengganggu di waktu tersebut. Saena memaki-maki Chaeyong dengan alasan untuk membuatnya minta maaf kepada anak buahnya, namun itu dibantah oleh Chaeyong. Karena yang ia lakukan sebelumnya tidak salah, mengingat ia hanya membela orang yang menurutnya benar, hal tersebut membuat Saena marah, bahkan ia mencoba untuk menamparnya, akan tetapi Chaeyong menghentikannya, malahan ia mempermalukan Saena di depan para murid. 아주 주제도 모르고 나대는 거 너는 뒤졌어. Lagi-lagi, setelah pulang dari sekolah, Jong menemuinya. Kali ini ia mengatakan kalau ia ingin menjadi kuat seperti dirinya. Bahkan Jong meminta untuk mengajarinya cara bela diri. Pada awalnya, Chaeyong menolaknya. Namun saat ia mengetahui alasan Jong untuk melindungi ibunya, Chaeyong pun mau membantunya. Lalu Chaeyong membawa Jong kepada ayahnya, yang tak lain ayahnya adalah seorang guru karate. Jadi bisa dikatakan kalau Chaeyong ingin Jong berlatih dengan ayahnya agar bisa menjadi kuat. Singkat cerita, akhirnya Jong bergabung dengan dojo tersebut. Di sini juga terungkap kalau dojo yang dimiliki ayah Chaeyong sepi dan tidak memiliki para murid. Cerita bersingkat lagi ke arah Saena yang melaporkan kalau ada anak baru yang membuat malu dirinya. Ternyata juga terungkap kalau ia adalah salah satu anggota OSIS di sekolah itu. Di tempat ini, ia memiliki kedua teman, yaitu Jin selaku ketua OSIS, dan Hai Seong adalah salah satu anggota di sana. Lalu Saena meminta kepada mereka berdua untuk membuat pelajaran kepada anak baru itu. Alasannya bisa saja Chaeyong tidak menghormati para senior. Jadi kesimpulannya, OSIS di sini adalah kumpulan anak berandalan yang mengatur sekolah ini. Oleh karena itu semua siswa takut kepada mereka. Lalu setelahnya Jin meminta Chaeyong ke hadapannya. Pada awalnya Jin hanya bertanya biasa-biasa saja sambil menertawakan masa lalu dari Chaeyong. Di waktu yang sama pula, Saena dan Hai Seong
datang di mana mereka bertiga berniat untuk membuat pelajaran kepadanya. Alhasil, terjadi pertikaian antara Shaina dan Chaeyoung. Namun di sini Chaeyoung memberi kebenaran tentang hal kemarin bahwa bawahan dari Shaina telah membuli Jong karena tidak memberi contekan. Haesung yang mengetahui hal tersebut tampak membela Chaeyoung karena ia juga berpikiran kalau membela orang yang salah tidaklah benar. Jadi di sini terlihat kalau Haesung adalah orang yang baik meskipun ia kelompok dari anak berandalan tersebut. Di setiap harinya Jong berlatih di dojo master yang untuk menjadi kuat. Namun latihan tersebut malah membuat badannya menjadi sakit dikarenakan untuk pertama kalinya ia baru latihan yang keras. Sejak bergabung di dojo master yang Chaeyoung mulai dekat dengan Jong, dikarenakan pada pelatihan Chaeyoung juga mengikutinya. Jadi bisa terlihat kalau Chaeyoung juga setiap hari berlatih dan ternyata pula dulu ia pernah mengadakan turnamen beberapa kali dan itu terbukti kalau Chaeyoung bisa sekuat ini. Shin beralih kepada anggota OSIS yang berkumpul. Di saat itu mereka mengadakan pesta untuk kembalinya anggota lama yang telah diskors oleh sekolah ini. Ia bernama Baisik. Akan tetapi pada pesta itu, Haesung ia tidak menikmatinya. Setelah pesta tersebut usai, Haesung berbicara kepada Jin. Di pembicaraan itu terungkap kalau mereka berdua adalah teman lama. Namun saat ini pertemanan mereka sedikit renggang dikarenakan Haesung sangat merasa Jin berniat untuk bergabung dengan gangster. Di saat itu juga, Haesung mengingat masa lalu dulu yang cukup menyenangkan, di mana ia berkelahi hanya untuk melindungi diri, tapi sekarang Jin berkelahi untuk menindas orang yang lemah, dan dengan dua alasan itu membuat pertemanan mereka mulai hilang. Kembali ke arah dari Chaeyoung, saat itu ia marah kepada ayahnya yang masih merindukan istrinya. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau ibunya dulu telah bercerai, dan ternyata alasan dari ibunya adalah ayahnya tidak memiliki uang, lantaran semua uangnya dipakai untuk membuat dojo. Atas hal tersebut, ibu Chaeyoung pun meninggalkan mereka berdua dan menikah lagi dengan orang kaya. Keesokan harinya, Jin ditemui oleh anggota gangster yang diinginkan dari dulu. Pria yang menemuinya bernama Sang. Bisa dilihat kalau Sang dulu juga bersekolah di sini, dan ia kaget kalau sekarang yang menjadi bos dari sekolah ini adalah Jin. Karena menurutnya orang yang layak menjadi bos adalah Haesung. Jadi di sini terlihat kalau Jin bergabung dengan gangster, bukanlah direkrut, melainkan membayar sejumlah uang untuk bisa bergabung dengan gangster itu, dan ternyata Sang bukan menemui Jin saja, ia juga bertemu dengan Haesung. Di saat itu Sang juga meminta Haesung untuk bergabung dengan gangsternya, namun dengan lantang Haesung langsung menolak dengan alasan ia tidak mau menjadi anak berandalan. Cerita bersingkat, saat Jin meminta bawahannya untuk membawa Jong ke hadapannya. Singkat cerita, para bawahannya langsung membawa paksa Jong, dan menariknya, ia bisa membuat para bawahan dari Jin kalah semua. 야, 씨발, 나 와. 야, 잠깐만. 야, 개새끼. Namun ternyata itu adalah sebuah halusinasi baginya, dan nyatanya ia malah dibuat babak belur oleh mereka. Akan tetapi hal itu dihentikan oleh Haesung dengan alasan ia mau bertanya tentang Chaeyoung. Atas hal itu, Haesung membantu Jong agar tidak dibawa. Namun ternyata ia juga dikalahkan oleh Baisik, yang ternyata Baisik adalah orang yang kuat. Bahkan ia bisa menumbangkan Haesung dengan mudahnya. Beruntung Chaeyoung akhirnya tiba, dan membantu mereka. Di awal semua bawahan Jin dan Baisik meremehkannya. Namun tak disangka, Chaeyoung bisa membuat mereka semua termasuk Baisik pun babak belur. Atas hal tersebut akhirnya bawahan Jin kabur. Setelah kejadian itu, Haesung benar-benar mencintai Chaeyoung. Alhasil mulai dari sini, ia bergabung ke dojo bersama Jong agar bisa bertemu dengan Chaeyoung. Akan tetapi, dengan bergabungnya Haesung ke sini, membuat Chaeyoung sedikit tidak senang lantaran Haesung adalah teman para anggota OSIS. Berlanjut ke esok harinya di mana terlihat kalau Jin meminta semua bawahannya untuk menarget semua orang untuk mengumpulkan uang dengan alasan uang itu digunakan untuk bisa bergabung dengan gangster. Menariknya para bawahan dari Jin tidak menarget kelas dari Chaeyoung lantaran mereka tidak berani kepadanya. Suatu hari Jong terlibat masalah kembali, yang mana kali ini ia mau membantu orang yang dibully. Sialnya, modal latihan karate sebelumnya belum cukup kuat untuk bisa mengejutkan berandalan tersebut. Alhasil ia dibuat babak belur kembali. Setelah kejadian itu, Jong meminta master untuk melatihnya agar bisa menjadi kuat dengan cepat. Mengetahui hal tersebut, master yang memberi latihan khusus kepada Jong, yaitu untuk memukul samsak selama
1000 pukulan, dan jika Jong bisa menguasainya, maka bisa dipastikan ia sudah menjadi kuat. Sejak saat itu Jong berlatih setiap hari, bahkan tak jarang Chaeyoung juga berlatih dengan mereka. Atas hal tersebut, mereka bertiga semakin dekat. Setiap harinya Haesung berniat untuk dekat dengan Chaeyoung, namun ia masih malu kalau ia ditolak. Sampai suatu ketika ia mempunyai rencana agar ia bisa dekat dengannya, yaitu mengajak Jong agar Chaeyoung mau bermain-main di waktu senggang. Di saat pulang mereka mampir di kedai milik ibu Jong. Pada waktu itu ibu Jong terlihat senang karena sekarang anaknya sudah memiliki teman. Beberapa hari berselang timbul masalah lagi di antara Jin dan Haesung, di mana Jin mengatakan kalau sekolah ini sudah milik gangster. Hal tersebut membuat Haesung marah. Akhirnya perkelahian terjadi. Setelah kejadian tersebut, Jin sangat marah. Lalu dia menghasut Saina untuk merancuni Chaeyoung, dan sebagai imbalannya, Jin akan membuat Haesung kembali ke Saina. Jadi sebelumnya terlihat kalau Saina menyukai Haesung, namun tampaknya Haesung menyukai Chaeyoung, jadi kesempatan ini pas untuk membuat Haesung kembali kepadanya. Setelahnya Saina mulai melakukan rencana, namun saat ia melihat bahwa Chaeyoung baik dan tidak memiliki perasaan kepada Haesung, akhirnya Saina menghentikan rencananya. Atas hal tersebut, membuat Jin marah dan itu dimanfaatkan oleh Jin dan bawahannya untuk menyekap Chaeyoung yang belum siap. Setelahnya, kabar itu sampai kepada Jong. Tahu akan hal itu, Jong memberitahukan kepada Haesung. Singkat cerita, mereka berdua kembali ke sekolah untuk menyelamatkan Chaeyoung. Akan tetapi saat di sana mereka langsung dihadang oleh Bae-sik dan beberapa bawaan dari Jin. Atas hal tersebut, mau tidak mau, mereka harus menghentikannya terlebih dahulu. Pada akhirnya mereka berdua bisa mengalahkan bawahan dari Jin meskipun kalah jumlah. Dan akhirnya mereka sampai di tempat dari Jin. Saat di sana Jin langsung mengancam Haesung untuk berlutut. Jika tidak ia akan melukai Chaeyoung. Akan tetapi Jong tidak diam saja. Alhasil dia juga menyerang Jin dengan kemampuan karatenya. Hal itu pun tampak membuat Jin marah. Dan ternyata Jong membuat dirinya sendiri sebagai pengalihan saja. Sementara Haesung melepaskan ikatan dari Chaeyoung. Singkat cerita, akhirnya Chaeyoung bisa terlepas dari ikatan tersebut. Dan seperti yang dikira, Chaeyoung langsung membalaskan dendam dan membuat Jin babak belur. Setelah kejadian itu mereka pulang dan melanjutkan kehidupan seperti biasanya. Film ini diakhiri dari dojo Chaeyoung yang sudah memiliki banyak murid, meskipun itu adalah wanita dan para anak-anak saja. Dan film pun selesai. 너나 잘해.